Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Banjar TV? Senang sekali kita tentunya bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam Lintas Banua Sepekan. Hari ini tepatnya Minggu 15 Maret 2020 bersama saya Desi Maulina, tentunya dengan rangkaian berita-berita menarik yang kami rangkum dalam Lintas Banua Sepekan. Baiklah pemirsa, inilah Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa Banjar TV, Lintas Banua Sepekan kali ini akan diawali dengan informasi seputar persetujuan impor gula kristal mentah pemirsa. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah hingga 4.000 ton lebih untuk mengatasi krisisnya persediaan gula di Indonesia. Sementara itu pemirsa, Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalimantan Selatan menegaskan kalau impor gula mentah tersebut dibagikan ke perusahaan atau pabrik gula, otomatis harga akan menjadi rendah atau turun. Ketua Asosiasi Gula Bersatu AGB Kalimantan Selatan Haji Abtahuddin Senin 9 Maret dalam keterangan persnya di Banjarmasin menyatakan pihaknya berharap pemerintah melalui Kementerian Perdagangan secepatnya merealisasikan impor gula kristal mentah bagi pabrik gula yang ada di Indonesia. Lebih jauh, Haji Abtahuddin menegaskan kalau impor gula mentah tersebut dibagikan ke perusahaan atau pabrik gula, otomatis harga akan menjadi rendah atau turun. Ya, harapan saya Kementerian Perdagangan ya secepatnya lah ya kan merealisasikan kepada pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia, ya toh? Jadi semua biar kebagian. Kalau gula itu secara import raw sugar, ya kan gula mentahnya dibagi ke perusahaan-perusahaan itu, harga akan jadinya akan lebih di bawah. Sementara itu hingga saat ini harga gula pasir pada tingkat distributor sudah mencapai 16.000 per kilogram. Sedangkan pada tingkat pengecer berkisar 17.000 hingga 17.500 rupiah. Kondisi seperti ini tentunya sangat memberatkan bagi masyarakat. Untuk itulah pihaknya berharap agar bisa secepatnya pemerintah merealisasikan impor gula tersebut. Saprian Ihsan, Banjar TV. Ya pemirsa Banjar TV, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah pengusaha makanan cepat saji Rocket Chicken mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pemirsa untuk menyampaikan keluhan dampak dipasangnya taping box yang dinilai merugikan omset mereka lantaran penghasilannya turun hingga 18%. Sementara itu, menyusul adanya keluhan dari sejumlah pengusaha Rocket Chicken, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin akan segera mencarikan solusi, yakni merevisi Perda Pajak Restoran. Namun terlebih dahulu akan dilakukan uji petik pemirsa berkenaan dengan besaran pajak yang akan ditetapkan. Sejumlah pengusaha makanan cepat saji ternama, yakni Rocket Chicken, belum lama tadi mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Kedatangan para pengusaha franchise tersebut untuk menyampaikan keluhan menyusul telah dipasangnya taping box di tempat usahanya yang dinilai mempengaruhi omset mereka. Menurut Regional Manager Rocket Chicken Kalimantan, Bagus Iriawan, dari 21 gerai yang sudah dipasangi taping box dari awal Januari hingga Februari 2020, rata-rata penghasilannya mengalami penurunan omset sekitar 12 hingga 18%. Lantaran dinilai merugikan, Bagus Iriawan juga meminta kepada pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat mencarikan solusi terkait kebijakan ini. Dampaknya apa aja sih Pak yang saat ini terasa dari? Ya sekarang begini, kalau yang simpel sajalah, Yang kalau terasa tadinya banget. kan kita tidak pasang pajak, membeban pajak kepada customer kan. Nah, sekarang kalau misalkan contoh kecil, satu harga misalkan 10.000 dengan pemasangan taping box masih 10% kan, Ya. jadi 11.000. Nah, Ada penurunan penghasilan berarti gitu lah? Iya, ada penurunan penghasilan. Berapa persen kita rata patomnya Pak? Kalau saya hitung dari Januari itu 18%, 15%. Februari 12%. Itu kalau kita biarkan terus sih nanti bisa habis. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar sementara ini usahanya tidak dikenakan pajak ke customer. Muhail, Banjar TV. Pajak itu mereka tidak pungut.
bahwa pengusaha ini wajib memungut kepada pengunjung pajak. Menyusul adanya keluhan dari sejumlah pengusaha waralaba Rocket Chicken terkait pemasangan tapping box yang dinilai merugikan omset mereka, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Subhan Nur Yaumil saat ditemui di ruang kerjanya mengaku akan segera mencarikan solusi dengan merevisi Perda Pajak Restoran. Pihaknya juga berjanji akan melakukan uji petik terhadap berbagai gerai usaha Rocket Chicken guna menentukan berapa besaran pajak yang akan ditetapkan sebelum revisi Perda selesai. Subhan berpendapat revisi Perda Pajak Restoran itu akan dibagi dalam beberapa klaster. Seperti UMKM yang mendapatkan omset 5 juta akan dikenakan pajak 3%, omset 5 juta ke atas dikenakan pajak 5%, sedangkan untuk omset 10 juta dikenakan pajak 10%. Ya, kita mencari solusi nih, ke apa ke depannya ini kan. Nah, kita rencana merevisi Perda Pajak Restoran ini di 2020. Nah, setelah ini kita revisi, kita klaster pajak restoran ini kan. Restoran di yang pengusaha restoran di Kota Banjarmasin ini kan ada UMKM juga, ya kan. Nah, dari penghasilan itulah mungkin karena kita klaster. Yang penghasilannya 5 juta itu pajaknya mungkin 3%, kemudian 5 juta ke atas itu mungkin 5%, nah kemudian yang selebihnya 10%. Subhan juga memuji setoran pajak dari pengusaha Rocket Chicken ini terbilang cukup bagus. Pasalnya dari 22 gerai yang ada di Kota Banjarmasin mampu menyetorkan pajaknya sekitar 300 juta lebih per bulan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen yang lain. Anggota DPD RI Habib Zakaria ikut mendorong keinginan mewujudkan RSUD Ulin sebagai rumah sakit jantung terpadu pemirsa yang menjadi rujukan seluruh Kalimantan. Dan sementara itu pertemuan anggota DPD RI Habib Zakaria Bahasim bersama Direktur dan jajaran petinggi RSUD Ulin Banjarmasin terungkap keluhan pihak rumah sakit soal kekurangan masker dan cairan pembersih tangan yang sulit didapatkan di pasaran. Dalam pertemuan yang dilakukan Senator asal Kalimantan Selatan atau anggota DPD RI Habib Zakaria Bahasim bersama Direktur dan jajaran petinggi RSUD Ulin Banjarmasin terungkap keluhan pihak rumah sakit soal kekurangan masker dan cairan pembersih tangan yang saat ini sulit didapatkan di pasaran. Karena itu juga bukan hanya untuk mengatasi ini, karena kita ada juga untuk masyarakat BPS juga menggunakan masker ini. Untuk cairan cuci tangan juga sekarang susah juga dicari. Diduga penyebabnya karena kasus virus corona yang terus bertambah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI yang duduk di Komisi 3 Bidang Kesehatan mengimbau pemerintah agar cepat tanggap memenuhi kekurangan persediaan masker dan cairan pembersih tangan di pasaran. Selain itu juga mengimbau agar pedagang tidak memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penyetokan dan penyimpanan skala besar guna meraup keuntungan pribadi di tengah kegelisahan masyarakat. Nah, itu kembali kepada pemerintah menyikapinya sebenarnya. Bagaimana pemerintah menyikapi, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan untuk pribadinya. Mudah-mudahan pemerintah bisa tanggap tentang hal ini, insya Allah. Mudah-mudahan itu saja harapan kita. Habib Zakaria mengharapkan agar harga masker kembali turun dengan sendirinya bila masyarakat menyadari mereka yang sehat tidak perlu lagi mengenakan masker. Rijali Apandi, Banjar TV. Senator asal Kalsel Habib Zakaria Bahasim yang duduk di Komisi 3 DPD RI membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, serta kesehatan, kali ini mendatangi RSUD Ulin Banjarmasin. Kedatangannya ke rumah sakit rujukan Kalsel itu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Di tempat ini tampak menyambut Direktur Dr. Suciati dan sejumlah kabid di lingkungan rumah sakit tersebut. Dalam pertemuan itu, berbagai keluhan dan keinginan rumah sakit disampaikan kepada anggota DPD RI, di antaranya keinginan mewujudkan RSUD Ulin sebagai rumah sakit jantung terpadu
yang menjadi rujukan seluruh Kalimantan. Untuk itulah pihak RSUD Ulin berharap peran Habib Zakaria mampu mendorong percepatan terwujudnya hal tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Kesehatan yang menjadi mitra kerjanya. Menyampaikan beberapa hal yang sedang kita kerjakan, harapannya ke depan pelayanan kita lebih baik lagi sesuai harapan beliau tadi. Kalau bisa kasus-kasus pasien yang sakit itu bisa ditangani di rumah sakit Ulin. Seperti pelayanan radioterapi yang sudah selesai, kita tinggal nunggu izin dan moga Maret April ini bisa keluar izinnya, kita bisa memulai. Juga pelayanan jantung berpadu yang kita laksanakan di sini walaupun biayanya besar, tapi kalau pasien sakit jantung bisa dilayani di sini itu merupakan harapan masyarakat semuanya, jadi tidak ada yang dirujuk ke Jawa. Kalau dirujuk banyak transport, mana tenaga, mana biayanya besar, dan itu tidak menjadi harapan kita semua ya. Usai pertemuan, Habib Zakaria Bahasim menyatakan mendukung agar ke depan orang Banjarmasin dan sekitarnya tidak lagi berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura, serta cukup di RSUD Ulin. Di samping juga mendorong agar ke depan semua kekurangan sarana dan prasarana penunjang kesehatan dapat terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, hari ini kita berkunjung dalam rangka sebagai anggota Dewan DPD RI Komite 3, di mana rekan kerjanya diantaranya adalah Kementerian Kesehatan. Dan sekarang kita berkunjung ke Rumah Sakit Umum daripada Rumah Sakit Ulin, bertemu dengan Ibu Direktur, Ibu Suci, dan para staf-staf beliau, orang-orang beliau semuanya. Alhamdulillah berkumpul. Banyak yang kita bicarakan, rumah sakit jantung yang insya Allah akan dibangun dan mudah-mudahan terrealisasi di 2022 itu bisa sudah beroperasi insya Allah. Dan kita juga mendorong hal-hal yang belum ada di kita di Kalimantan Selatan, insya Allah mudah-mudahan ada, baik operasi mata dan selainnya daripada apa-apa yang menurut kita penting. Itu diantaranya pertemuan kita hari ini. Rencananya hasil evaluasi dengar pendapat tentang kekurangan di rumah sakit ini akan dibawa ke Senayan, Jakarta dalam pembahasan dan usulan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa Banjar TV, Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin meminta harus ada perhatian khusus pemirsa terhadap cagar budaya. Selain itu meminta Banggar DPRD Banjarmasin agar memberi prioritas anggaran untuk renovasi untuk makam dan Masjid Sultan Suryansyah. Selain itu pemirsa, wacana soal rehab makam dan Masjid Sultan Suryansyah akan terlebih dahulu dikonsultasikan ke Balai Cagar Budaya di Samarinda. Selain untuk pembuatan DID-nya harus melibatkan tenaga ahli, juga harus ada persetujuan dari Balai Cagar Budaya. Diperlukan upaya menjaga situs cagar budaya, salah satunya seperti makam dan Masjid Sultan Suryansyah. Ini agar tidak terjadi kerusakan. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Faisal Haryadi meminta harus ada perhatian khusus terhadap cagar budaya. Saat mediasi dan pertemuan pengelola makam Sultan Suryansyah, Pemerhati Budaya dan Dinas Pariwisata Banjarmasin, Faisal juga meminta Banggar DPRD Banjarmasin untuk memberi prioritas anggaran renovasi untuk perbaikan makam dan Masjid Sultan Suryansyah. Menurut Faisal, kalau bisa anggarannya dimasukkan pada APBD perubahan tahun 2020 atau pada APBD murni 2021. Ini seperti disampaikannya saat menghadiri mediasi tersebut di ruang paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Khusus terhadap pemerintah kota terhadap benda cagar budaya khususnya di makam Sultan Suryansyah. Nah tadi berdasarkan hasil telaahan kawan-kawan Komisi 2, kemudian kunjungan serta rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, bahwa
Komisi 2 meminta kepada pimpinan DPRD, kemudian juga pada Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin agar renovasi kemudian perbaikan di kawasan makam dan masjid Sultan Suriansyah ini menjadi skala prioritas dalam Badan Anggaran nanti pada saat di pembahasan APBD perubahan 2020 dan di murni 2021. Selain itu menjabarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pihaknya akan konsultasi dengan kementerian terkait, utamanya soal mekanisme mendapatkan anggaran dana yang diterima cagar budaya di daerah dari pemerintah pusat. Murtasia, Risna Banjar TV. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Banjarmasin Joko Pitoyo menyatakan wacana soal rehab makam dan Masjid Sultan Suriansyah akan terlebih dikonsultasikan di Balai Cagar Budaya di Samarinda. Menurutnya untuk renovasi situs cagar budaya tidak mudah, selain pembuatan DID-nya harus melibatkan tenaga ahli, juga harus ada persetujuan dari Balai Cagar Budaya. Pihaknya berjanji akan melakukan konsultasi dan dari hasil itu akan mencoba menganggarkan pada APBD 2021 kalau pada 2020 masih belum memungkinkan. Dengan cara itu diharapkan komplek makam Sultan Suriansyah akan bisa menjadi lebih luas dan eksis untuk tetap menjadi tujuan destinasi wisata. Mengenai rehab makam Sultan Suriansyah itu kan nanti akan kita coba kita konsultasikan ke Balai Cagar Budaya yang ada di Samarinda ya. Samarinda Balikpapan lah kantornya. Nah dari situ, dari hasil itu maka akan kita coba nanti kita anggarkan di tahun 2020 mungkin APBDP mungkin agak riskan, mungkin 2021. Jadi semoga dengan nanti bangunan tersebut menjadi lebih bagus dan lebih eksis lah di kawasan tersebut, sehingga di samping sebagai cagar budaya juga bisa menunjang dari sebagai pengembangan destinasi wisata. Karena di situ kan kemarin juga dibuka menjadi salah satu pasar terapung Queen yang ditarik ke situ kan. Jadi di situ kita kembangkan destinasi pariwisatanya, juga kita kembangkan pulang kawasan cagar budayanya. Joko mengungkapkan Dinas Pariwisata mengusulkan 10 situs cagar budaya di Banjarmasin untuk diperbaiki, termasuk makam dan Masjid Sultan Suriansyah. Murtasia, Risna Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Bandung Sepekan akan kembali dengan informasi capai kota Banjarmasin layak anak. Tetaplah bersama kami dalam Lintas Bandung Sepekan.